Selamat pagi, malam, dan siang para sobat olahraga sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan antara perbedaan penjas dan olahraga. Oke teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, pertama adalah pengertian penjas. Ya. Nah, penjas ini merupakan salah satu bagian integral yang memiliki sistem pendidikan secara keseluruhan sehingga dapat melaksanakan pendidikan jasmani sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut dan dapat melakukan aktivitas jasmani untuk mengembangkan potensi kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menerangkan bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha yang sadar yang dilakukan peserta didik melalui kegiatan dalam bimbingan dan dapat pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Nah, jadi secara garis besar, pendidikan jasmani ini merupakan aktivitas badan atau tubuh yang lebih aktif dalam bidang gerak tubuh sehingga dapat dijadikan sebagai alat atau media untuk mendidik guna tercapainya tujuan dalam pendidikan yang umum. Itu ya teman-teman, sedikit saya jelaskan pengertian tentang pendidikan jasmani. Sekarang kita masuk ke pengertian olahraga ya. Olahraga merupakan aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena hal ini sebagai salah satu kegiatan fisik untuk seseorang dan menambah kualitas kesehatan terhadap tubuh manusia. Sedangkan olahraga yang berasal dari sebuah kata sport yang menyatakan bahwa ada 3 indikator dalam olahraga ya. Nah, yang pertama adalah sebagai bentuk keterampilan tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, dimotivasi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik motivasi. Nah, faktor intrinsik ini mungkin maksudnya adalah faktor dari dalam diri seseorang. Dan kemudian ada faktor ekstrinsik motivasi. Nah, ekstrinsik ini adalah faktor yang berasal dari luar sehingga dia dapat memberikan motivasi untuk meraih prestasinya. Kemudian yang ketiga, lembaga. Nah, jadi ada lembaga yang mengatur dan mengelolanya. Ini adalah 3 indikator yang harus dimiliki oleh cabang olahraga. Nah, dari definisi di atas jelas ada perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga terhadap aktivitas yang menggunakan keterampilan dengan tingkat yang tinggi dan diikat dari sebuah peraturan yang pelaksanaannya telah disepakati. Dengan demikian, olahraga ini memiliki beberapa ciri khas khusus, yaitu bersifat kompetitif. Dalam aktivitas jasmani itu berubah bentuk yang menjadikan kegiatan dalam permainan atau rekreasi pada pola hidup yang sehat. Nah, dari kesimpulan kedua itu antara pendidikan jasmani dan olahraga, sebenarnya perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani itu adalah berbeda secara nyata. Nah, ini persamaan dan perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga nih ya. Nah, kita masuk ke pendidikan jasmani. Ini perbedaannya ya, perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, pendidikan jasmani pertama, peserta lebih bersifat heterogen. Nah,
bersifat heterogen. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, berorientasi dengan kebutuhan dan perkembangan peserta. Kemudian yang keempat, semua aktivitas gerak termasuk olahraga. Guru sebagai subjek pendidikan. Yang keenam yaitu waktu pelaksanaan tiap pertemuan. Nah, sekarang kita ke olahraga nih, perbedaan nih. Nah, pertama, peserta lebih bersifat homogen. Nah, homogen ini artinya ramai ya, ramai. Homogen dari berbagai kalangan lah. Nah, kalau yang tadi itu kan heterogen. Heterogen ini artinya bergabung. Misalnya kalau kelas 1 ya semua kelas 1, kelas 2 ya kelas 2 kalau heterogen. Nah, sedangkan dalam olahraga pesertanya itu lebih bersifat homogen. Dia dari berbagai usia boleh, seperti sepak bola misalnya. Nah, dalam usia senior dia ada yang usia 20, ada usia 22, 25. Jadi homogen. Pesertanya itu bersifat homogen. Nah, kemudian yang kedua itu memiliki tujuan guna mendapatkan prestasi yang tinggi. Nah, kalau di pendidikan jasmani tadi itu tujuannya adalah guna untuk mencapai tujuan pendidikan, itu pendidikan jasmani. Nah, sedangkan di olahraga memiliki tujuan mendapatkan prestasi yang tinggi. Nah, itu olahraga bedanya. Nah, kemudian yang ketiga itu berorientasi pada latihan. Nah, sedangkan di penjas tadi itu berorientasi dengan kebutuhan dan perkembangan peserta. Yang keempat, materi lebih dari cabangan olahraga. Lanjut yang kelima, pelatih sebagai subjek pendidikan. Nah, pelatih. Sedangkan dalam pendidikan jasmani itu adalah guru. Nah, kemudian yang keenam, waktu pelaksanaannya itu tidak dibatasi. Nah, sedangkan dalam pendidikan jasmani itu sudah diatur jadwalnya. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan penjas dan olahraga memiliki perbedaan yang signifikan dari berbagai aspek dalam kegiatannya. Oke, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.